Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin menanggapi ya ucapan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dalam situasi Rakernas PDIP yang dia menghina tukang bakso ketika dia mengucapkan pesan kepada anaknya jangan sampai mencari dia mendapatkan menantu kayak tukang bakso, dan kemudian itu viral karena dianggap menyinggung ya, ucapan itu menyinggung tukang bakso ya. Saya ingin mempersoalkan dari segi yang lain ya. Sebenarnya Megawati itu dalam konteks dia bicara tentang rekayasa genetika ya. Ini sebenarnya sesuatu yang serius ya, yang dia ambil mungkin dari teorinya George Mendel tentang tentang genetika ya, bahwa sifat-sifat dominan dalam seseorang itu bisa turun ya dari ayahnya atau dari ibunya turun ke anaknya atau turun ke cucunya, sebagaimana tesis yang dikembangkan seorang pendeta yang nama George Mendel ya. Dalam konteks itu saya kira Megawati kemudian menyarankan terjadinya perkawinan campuran, bukan dalam agama tapi perkawinan antara orang Papua yang berkulit hitam dengan yang lain, yang non Papua yang tidak berkulit hitam, sehingga terjadi semacam keturunan yang mungkin tidak hitam sekali atau tidak seumatang, tapi sesuatu generasi yang baru dari segi kulit warna, yang itu kemudian oleh lawan-lawan politik Megawati itu dianggap sebagai rasis, kira-kira begitu ya, oleh Ari Kriting dan yang lain-lain misalnya begitu. Dan soal tukang bakso ya, itu sebenarnya juga dalam konteks perkawinan campuran, bahwa keturunan Megawati itu jangan sampai nikah ya dengan tukang bakso yang mungkin dipersepsikan sebagai agak kumuh dalam tanda petik, mungkin begitu ya, sehingga dia tidak ingin anak-anaknya itu menikah dengan kelompok sosial yang stratanya itu di bawah dia, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya itu tetap dikerangkakan atau dilihat dalam perspektif rekayasa genetika menurut pandangan Megawati. Tapi oleh lawan-lawan politik ya, ucapan tukang bakso yang tidak diinginkan oleh sang calon mertua yaitu Megawati itu oleh lawan-lawan politiknya dijadikan peluru ya untuk menghajar Megawati. Jadi poinnya memang kalau dalam posisi seorang politisi itu memang harus lebih hati-hati di dalam berucap, apalagi menyinggung kelompok-kelompok orang lain yang dalam perspektif yang tidak memuliakan atau menganggap di bawah mata seorang politisi. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua, saya merasa ada substansi yang harus lebih dikembangkan oleh Megawati yang sekarang sudah menjadi elitis. Waktu dulu memang dia simbol pemimpin perlawanan orang-orang Chile terhadap rezim yang status quo yaitu Pak Harto, tapi kemudian lambat laun paradigma atau pikiran-pikiran Megawati tampaknya kalau lihat kasus kemarin itu tidak memihak keberadaan orang-orang kecil sebagaimana tukang bakso. Seharusnya dia lebih, kalau kita lihat sebagai seorang pedagang, saya sebagai seorang pedagang kecil, itu tukang bakso itu seorang pejuang di jalanan ya. Sangat dia mempertaruhkan segalanya untuk memelihara kemuliaan, harkat, martabat keluarganya, menghidupi anak-anaknya, menghidupi istrinya, memberikan nafkah terhadap keluarganya dengan cara berjualan, menyusuri jalan dengan dalam deru campur debu, dan itu satu pekerjaan yang sangat berat sebagai tukang bakso itu. Kalau dia mangkal itu juga harus membayar sewa yang tidak kecil setahunnya atau sebulannya. Kalau dia tidak mangkal karena tidak punya tempat sewa, dia betul-betul harus mendorong gerobaknya itu dengan tenaganya dalam panas, dalam hujan ya kan,
hanya untuk mengais rezeki yang tidak banyak untungnya. Tukang bakso itu, kalau di bakso pangkalan mungkin lebih banyak untungnya karena orang makan sambil minum. Dari minuman itulah ya, tukang bakso itu mendapat untung yang jauh lebih besar daripada hanya menjual butiran bakso itu. Jadi bayangkanlah ketika Megawati melontarkan ucapan terhadap anaknya, kalau cari mantu diingatkan, dia tidak ingin mendapatkan mantu bagi anak-anaknya itu seorang seperti tukang bakso. Itu alangkah menyakitkan ucapan itu bagi lapisan sosial yang berjuang di jalanan atau mencari kehidupan setiap hari, yaitu tukang bakso dan pedagang-pedagang kecil lainnya. Itu persoalan itu, dan itu diucapkan oleh seorang tokoh politik, jadi menjadi sasaran yang sangat empuk untuk menghajar Megawati dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan sendiri secara tidak simpatik dan tidak empatik terhadap kelompok sosial yang memang termarginalkan seperti tukang bakso. Padahal tukang bakso adalah satu pekerjaan yang mulia. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, apa pekerjaan yang paling utama? Man ayy afdalul amal, amal yang paling utama. Amal yang paling utama adalah pekerjaan atau amal yang dikerjakan oleh kedua tanganmu sendiri. Dan tukang bakso itu melakukan satu pekerjaan mulia karena dia ke pasar, membawa bahan-bahan kemudian digiling menjadi adonan di tukang giling yang dia juga menanti berjam-jam di situ. Kemudian dia membawa pulang dengan motornya sendiri atau dengan ojek ke rumah. Kemudian adonan itu diambil satu-satu, dimasukkan ke air yang panas, bakso adonan itu dengan tangannya sendiri beratus-ratus butir, memakan waktu 2-3 jam. Setelah itu istrinya kemudian menyiapkan gerobak itu, mengisinya, dan kemudian sang suami yang sudah hampir lelah itu masih mendorong sepanjang pagi, siang hingga sore untuk menghabiskan ratusan bakso demi membayar uang kontrakan, kemudian SPP anak sekolah, dan juga makanan setiap hari untuk belanja setiap hari. Jadi tukang bakso itu dari segi perspektif tukang bakso sendiri atau dari perspektif yang lain, bukan dari segi perspektif politis, alangkah dahsyatnya perjuangan seorang tukang bakso itu. Dan kemudian ketika ada ucapan seperti itu dari Megawati, tentu mereka terpukul karena diucapkan oleh seorang yang tidak menghargai, yang tidak memberikan rasa, tidak memberikan daya-daya kasih atau daya-daya empati terhadap perjuangan seorang tukang bakso. Pada titik inilah tukang bakso dan politisi lawan-lawan Megawati sama-sama menyerang Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Tercuah di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.